Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kami dari mahasiswa UHAMK Prodi PGSD sedang melaksanakan PLP 1 untuk mewawancarai kepala sekolah, Bu. Kami meminta Ibu untuk menjadi narasumber dari sekolah SDN 05 Pulau Gebang, Bu. Terima kasih ya atas ditunjuknya Ibu sebagai narasumber dalam program studi di UHAMK bagian PGSD ya. Ibu akan bercerita apa adanya, menyampaikan informasi-informasi yang ada di SDN Pulau Gebang 05. Adapun itu sebagai acuan dasar untuk pembelajaran di UHAMK ya. Lebih kurangnya dulu Ibu minta maaf ya, mungkin banyak kekurangan. Nanti Ibu juga akan melengkapi data-datanya di sekolah. Terima kasih. Silakan. Bu, kalau fasilitas apa aja sih, Bu, yang ada di SD 05 Pulau Gebang itu? Seperti alat peraga yang menunjang pembelajaran, seperti olahraga, seperti ekskul, itu yang utama, yang wajib. Ekskul contohnya pramuka, tari, mungkin untuk kesenian juga ada. Terus kalau ada ekskul sampingan yang menunjang pembelajaran sesuai dengan bidang studi. Kemudian fasilitas yang ada, tentunya kita fasilitas sekolah tentunya ada UKS ya, ada perpustakaan, tentunya pasti ruang belajar, kemudian ada juga ruangan seni ya, walaupun itu kita berdua dengan SDN Pulau Gebang 04 karena kita satu lingkungan, satu wilayah. Kemudian tentunya juga ada lapangan olahraga yang begitu luas, mungkin juga ada untuk seperti lab IPA yang ada, kemudian juga ada seperti ruangan khusus ya, tetapi walaupun kecil, yaitu ruang kebudayaan yang masih dimulai ya, belum terlaksana, tetapi kami sudah siapkan sudut ruangan kebudayaan. Tentunya banyak yang harus dipersiapkan karena keadaan sekarang belum begitu terlaksana dengan baik. Tentu fasilitas yang lain yang mungkin ruang belajar alhamdulillah ya memadai, walaupun ada yang masih paralel, tapi tidak mengurangi jam pelajaran untuk menyampaikan proses pembelajaran. Sudah memenuhi syaratnya. Ya. Kalau budaya sekolah yang selalu dilaksanakan apa, Bu? Misalnya ada literasi sebelum pembelajaran? Itu pasti. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran ada literasi bagi guru-guru semuanya, wali kelas ya. Penyampaiannya baik bidang studi juga harus ada. Kemudian juga barangkali ada juga seperti literasi penyampaian kepala sekolah seperti pagi-pagi seperti itu, termasuk literasi juga ya. Literasi itu kan banyak bagiannya, jadi mungkin kepala sekolah dengan guru-guru. Terus sistem atau struktur organisasi yang dipakai di SDN 05 itu apa aja sih? Seperti apa? Contohnya, sistemnya ya, tentunya ya pembelajaran mulai dari jam 6.30 untuk pembelajaran. Tentu gurunya juga absen sampai jam 15, semua pegawai juga seperti itu, 6:30. Pembelajaran karena kami terdiri dari 19 kelas, ada yang paralel, mungkin kelas 1 dari jam 6:30 sampai jam 9:30, jam 10 sampai jam 12. Bergantian gitu ya? Bergantian, jadi itu khusus untuk kelas rendah. Ya. Pertanyaan dari saya itu tentang implementasi peraturan dan tata tertib. Tentunya di sekolah itu kan punya tata tertib sendiri ya, Bu ya. Dan pertanyaan dari saya, bagaimana Ibu mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada semua siswa? Pastinya sebelum pembelajaran dimulai, terutama pada awal tahun ajaran, kita sudah sosialisasikan ya, bagi anak-anak yang diterima di SDN Pulau Gebang 05 harus mengikuti peraturan yang kami sudah tetapkan. Adapun itemnya berapa, kami akan berbentuk ada penyampaian lewat lisan, ada penyampaian lewat yang tertulis, tentunya awal-awal tertulis, kemudian juga di situ contohnya ada seperti tata tertib masuknya, pakaiannya, situasi dalam pembelajaran seperti apa gitu. Di situ sudah kami curahkan semua yang seperti yang tertulis. Nanti anak semuanya nanti minta data-data yang tertulis sama operator kami, atau itu tidak bisa menunjukkan satu persatu, tetapi intinya menegakkan disiplin ya demi pelaksanaan pembelajaran di SDN Pulau Gebang 05. Kemudian juga ada peraturan akademis ya, di situ juga tercurah semuanya ya, seperti pembelajaran seperti apa yang harus diikuti oleh anak-anak. Tentunya sudah sesuai dengan sistem pembelajaran nasional kita, gitu, pendidikan nasional yang sudah ada peraturannya dari dinas dan kementerian yang kita ikuti. Yang selanjutnya tentang kegiatan formal di sekolah. Apa aja ya, Bu, kegiatan formal di sekolah itu?
belajar ya. Formalnya ya tentu yang contoh kegiatan upacara pasti kami laksanakan setiap hari Senin bergabung dengan Gelombang 04, kemudian hari-hari besar nasional pastinya kita laksanakan dengan bergantian petugas-petugasnya, tentunya 04 dan 05 itu dilaksanakan seluruh anak-anak siswa, kemudian dengan Bapak dan Ibu guru serta tendik yang ada di lingkungan SDN Gelombang 04 dan 05. Lomba mungkin termasuk kali ya 15 Agustus itu pasti kami adakan karena itu untuk menanamkan rasa kebangsaan, rasa persatuan pastinya ya, itu anak-anak begitu mengikuti dengan bersama dan rata-rata tidak ada masalah sebetulnya karena guru semuanya terjun untuk melaksanakan itu. Pertanyaan saya Bu, yang pertama, mengingat sekarang adanya pandemi COVID-19, bagaimana kegiatan intrakurikuler di SD Pulau Gebang 05 sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 ini Bu? Pasti berbeda. Iya. Sebelumnya pasti ya kita melaksanakan dengan normal ya, tatap muka ya, itu tentunya ada interaksi antara guru dengan siswa pastinya ya, dengan akrab ya. Itu sangat menunjang untuk kecerdasan siswa ya belajar ya, karena ada kedekatan antara siswa dengan guru ya, itu ikatan batin yang luar biasa ya. Kemudian untuk setelah ada COVID-nya tentunya kita daring ya, itu bermacam-macam kendala ya, tapi mungkin tidak semua ya, terutama anak-anak itu karena ini baru dilaksanakan Dari tahun ini yang seperti itu. Selama saya juga jadi guru sebagai pengajar itu belum pernah ya seperti itu. Kalau daring itu barangkali dulu karena ada seperti guru ikut diklat ya, itu memang sudah ada, tetapi kalau untuk anak-anak baru ini tentu banyak kendalanya, luar biasa kendalanya. Kemudian juga terutama jadi anak-anak tidak bisa begitu dekat dengan guru ya, tentu pembelajaran itu tidak bisa diterangkan secara daring seperti itu karena waktunya terbatas. Nah, kalau kita misalnya bertatap muka setelah anak-anak selesai pembelajaran, guru-guru bisa misalnya secara pribadi ya, face-to-face untuk melaksanakan anak-anak yang pelajarannya yang tidak mengerti. Tapi dalam daring ini karena waktunya terbatas ya, kuota itu paling utama, kuota internet ya terbatas ya. Kemudian juga orang tua di rumah mungkin tidak sepenuhnya membimbing gitu ya, tidak seperti guru gitu contohnya. Jadi kalau menurut Ibu ya bukan menurun, pasti menurun ya. Akademis anak-anak itu pasti menurun karena anak-anak antara guru dan siswa itu adalah ikatan batin yang bisa mendorong anak-anak itu cerdas karena dia itu dekat ya. Itu salah satu pendorong anak-anak giat belajar gitu. Tetapi selama ada daring ini ya, kalau Ibu mungkin sudah bukan rahasia umum lagi, kendalanya luar biasa. Barangkali bisa diketahui dengan media ya, tetapi pasti dari internet. Kemudian ya anak-anak itu kangen sama gurunya, guru juga pasti kangen gitu dengan interaksi langsung, bertatap muka. Kemudian karena faktor ekonomi juga, orang tua ya mungkin kekurangan kuota, tidak punya HP. Tapi kalau kita tatap muka tidak ada halangan seperti itu. Ya, karena ini kita langsung gitu. Kalau ini ya, tetapi mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya. Kendala-kendala pembelajaran seperti ini mudah-mudahan cepat diatasi, bisa bertatap muka. Kemudian bukan pasti, Ibu bukan memastikan, tetapi kalau dengan cara seperti ini tentu nilai akademis anak-anak tuh menurun. Ya pasti mungkin ada penurunan, ada perubahan lah gitu. Walaupun Bapak dan Ibu gurunya sudah berusaha sekuat tenaga seperti apa gitu, tetapi tetap aja toh yang kesehatan yang utama gitu. Dari itu. Jadi itu barangkali mungkin kamu cari nanti tambahan ya, bisa cari di medsos, kesulitan itu rata-rata sudah di media sama. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya tentang kurikuler. Biasanya sebelum ada pandemi COVID-19 ini, untuk menunjang keberhasilan pada proses pembelajaran siswa, tentunya guru kelas akan mengadakan kegiatan kurikuler. Di mana kegiatan kurikuler tersebut dilaksanakan, Bu? Karena Ibu di sana baru 1 tahun, baru 1 tahun, jadi baru saja diprogramkan. Berarti Ibu baru 6 bulan dong di sana. 6 bulan tentu program-program yang seperti itu udah bisa terlaksana gitu. Banyak seperti lomba-lomba, misalnya kemarin kita udah sempat lomba tingkat kota Kodia, akan melanjutkan tingkat provinsi, itu semuanya terhalang. Apalagi program yang seperti ini kita, karena Ibu 6 bulan baru berjalan, 6 bulan berikutnya tidak terlaksana. Ada program-program seperti itu. Kemarin ada dicanangkan mungkin naik MRT itu sebagai pengetahuan anak-anak udah terencana. Anak-anak dibawa untuk MRT itu kan baru. Jadi anak-anak biar tahu seperti apa gitu transportasi seperti kalau misalnya kereta, bus, angkot kan sudah. Nah, itu sebetulnya kan harus pengenalan kepada anak-anak. Nah, tetapi karena keadaan seperti ini, jadi belum terlaksana. Mudah-mudahan nanti setelah COVID bisa dilaksanakan dengan baik ya. Tetapi yang sebelum-sebelumnya kurikuler itu ya
kita guru-guru melaksanakannya mungkin dengan bercerita. Jadi bercerita, jadi anak-anak tidak bisa mengunjungi langsung, tetapi mungkin dengan banyak bercerita gitu. Tetapi itulah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terlaksana dengan baik gitu. Selanjutnya Bu, tentang ekstrakurikuler. Di berbagai SD tentu adanya kegiatan ekstrakurikuler Bu. Kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di sekolah itu Bu? Masih pramuka. Pramuka. Kasidahan, kemudian bidang olahraga mungkin basketball, tari, menggambar, seni lukis. Kalau menggambar bahasa ibu, melukis ya, itu yang ada tetap di sekolah. Jadi semuanya diminati gitu. Tetapi yang setiap ini yang menonjol ya tentu ya kita yang anak-anak tuh pramuka, karena setiap itu anak-anak bisa berkreasi, mencurahkan ya kebersamaannya dengan pramuka itu gitu. Ya, drum band, karena itu juga kami punya. Drum band itu juga diminatin bagi anak-anak. Nah, itu drum band itu kita jadikan untuk sebagai musik waktu upacara hari-hari besar setiap hari Senin. Dan kami juga sudah lomba ya Bu Ita, mungkin sebelum Ibu itu sudah lomba juara ya, itu yang sangat luar biasa ya, drum band itu, karena memang di sana sudah diprogramkan lama, mungkin kayaknya ekstra yang paling lama ya Bu Ita, barangkali di Gerbang 05 itu drum band. Itu Bu, identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Bagaimana praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SD Pulau Gebang 05 ini Bu, dan contohnya seperti apa? Contohnya kegiatan CSN ya, termasuk pemberantasan sarang nyamuk, itu kan maksudnya. Nah, itu kita laksanakan, itu memang ada pergub ya, pergub itu dulu dilaksanakan setiap hari Jumat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tetapi belakangan ini ada pergub lagi dilaksanakan 2 kali seminggu, hari Jumat dan hari Selasa gitu dilaksanakan. Itu yang pemberantasan sarang nyamuk, yang itu sudah kayaknya permanen dilaksanakan gitu di setiap sekolah-sekolah gitu. Terus mungkin Ibu sudah mencanangkan ya, baru anak-anak dalam jajan itu diharapkan membawa tempat minum sendiri. Itu salah satunya yang bisa dicuci, itu yang dicuci dan mungkin dipakai ulang. Nah, jadi tidak jadi jajan ke kantin itu anak-anak membawa tempat minum sendiri. Kemudian juga kita menyarankan bawa makan dari rumah sendiri gitu. Dan untuk program kedepannya Ibu juga sudah mencanangkan di kantin itu untuk mengurangi plastik, untuk mengurangi sampah ya. Jadi Ibu di depan kantin itu, orang kantin itu wajib menyediakan tempat sampah apa yang dia jual. Misalnya jual es plastik sedotan itu tidak boleh dibawa kemana, jadi dikembalikan sampahnya ke pedagang sendiri. Itu kan demi kerapian. Jadi pedagang sendiri misalnya seperti botol plastik, seperti bikin jus itu, jadi kan bisa dia dicuci, bisa daur ulang. Jadi di sekolah itu tetap bersih ya. Itu baru awal Ibu laksanakan, tapi belum terlaksana karena ada pandemi seperti ini. Nah, ini juga tentunya kita kerjasama dengan 04, program 04. Kita membayangkan kalau anak-anak 2 sekolah, 1 komplek begitu, kalau tidak seperti itu, seperti apa? Kalau setelah istirahat itu seperti apa sampahnya? Seperti apa plastik bertaburan di mana-mana? Tapi kalau kita mendisiplinkan pedagang itu, dia harus berkewajiban kalau berdagang itu harus mempunyai tempat sampah sendiri, harus berkewajiban untuk mengelola sampah itu. Jadi jangan sampai sampah itu ke depan kelas, ke tempat sampah itu membludak sampah plastik. Nah, itu juga membuat kotor, ya, tidak terkendali. Jadi kita juga harus tanamkan ke pedagang, dia punya tanggung jawab kebersihan di sekolah itu juga. Itu cuci tangan. Sekarang cuci tangan Ibu sudah menanamkan untuk kita wastafel, memang masih berkurang. Ibu juga sudah programkan di sekolah, ya, walaupun belum terlaksana dengan baik, wajib cuci tangan, kemudian membawa lap tangan sendiri. Jadi guru-guru itu harus menekankan kepada anak-anak, seperti misalnya handuk kecil, misalnya hari ini warna merah, besok warna. Jadi anak-anak tuh walau 5 hari sekolah harus punya 5. Habis cuci tangan ngelap sendiri. Kita nggak bisa membayangkan kalau habis cuci tangan ada sampai di lap itu berapa ribuan anak yang lap tangan situ, atau ratusan satu kelas. Itu kan tidak tidak sehat menurut Ibu. Jadi anak-anak tuh diwajibkan membawa lap tangan sendiri setelah cuci tangan. Ya. Sudah cukup Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menjadi narasumber dari PLP 1 kami Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan ini sebagai penunjang ya, sebagai mendorong ya untuk kedepannya pembelajaran kuliahnya. Mudah-mudahan kesana dengan baik. Juga minta maaf mungkin kalau ada kurang ya, maksudnya datanya dilengkapi, nanti mungkin bisa di sekolah dipenuhkan. Kemudian juga lebih kurangnya Ibu minta maaf. Terima kasih ya Bu.